saya datang ke sini untuk melakukan wawancara berkaitan dengan tugas ujian tugas semester saya di mata kuliah jurnalis sosial. Dan di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Ya benar, sebelum saya melakukan wawancara, sebelumnya saya menanyakan Pak Benar, Pak Dodi, ya, saya di sini sebagai seorang dosen, seperti mata kuliah tinju, angkat besi, atletik, kemudian renang, kemudian yang biasa merupakan bersama kepada mahasiswa pendidikan kepelatihan yang ada di Fakultas Pendidikan jurusan pendidikan. Kira-kira orang langsung saja melakukan diskusinya. Pertanyaan yang pertama yang itu bagaimana kebijakan kampus tentang kuliah online khususnya di prodi pendidikan kepelatihan. Ya, kita tahu mungkin awal COVID pada tahun 2019 sampai dengan sekarang memang menjadi suatu kendala ketika di jurusan pendidikan kepelatihan. Karena orang tahu jurusan pendidikan kepelatihan ini lebih dominan mengajarkan kepada anak-anak praktik, banyaknya di kegiatan praktik. Jadi kalau memang mengikuti anjuran dari pemerintah melakukan virtual belajar daring, memang jurusan pendidikan olahraga ini agak mengalami kendala. Dari pada tahun 2019, jurusan pendidikan kepelatihan berusaha mengupgrade diri seperti apa cara mengajar. Jadi di awal-awal COVID sampai dengan puncak-puncaknya COVID, memang ada pembatasan. Jadi mungkin biasanya orang masuk praktik atau pada dengan mata kuliah, akhirnya dikurangi dengan melakukan pembelajaran daring. Jadi boleh juga jadi setelah berkembang mengikuti perkembangan sampai dengan sekarang, akhirnya kebijakan dari fakultas dan jurusan mengizinkan setiap dosen yang ingin turun praktek langsung kepada mahasiswa untuk mengajarkan mahasiswa. Karena memang kalau jurusan pendidikan olahraga ini ketika cuma dijelaskan, otomatis siswanya hanya bisa memahami. Ternyata contoh mungkin pukulan tinju kan ada pukulan jab strike, berarti hanya mulai mungkin virtual, jadi tidak secara langsung mengajarkan, sehingga kami para dosen memutuskan untuk langsung membuat pertemuan. Jadi tapi dengan ketentuan yang diberlakukan, jadi jaga jarak, kemudian menggunakan masker. Tapi kalau mau lepaskan masker, maka mahasiswanya diberikan jarak mungkin 2-3 meter untuk tidak melakukan pembatasan. Kemudian mengajarnya di ruangan terbuka, tidak di ruangan tertutup. Kalau di ruangan tertutup, maka kami harus menggunakan masker. Baik, terima kasih atas jawabannya soal yang pertama. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan soal berikutnya. Bagaimana sih pemerintah menyikapi kuliah online ini, khususnya dosen di Universitas Negeri Malang? Ya, kalau dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang kami tahu selalu mengikuti anjuran dari pemerintah pusat, sehingga dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diteruskan pada pimpinan universitas ke masing-masing fakultas, akan sampai ke seluruh jajaran jurusan. Dan apa yang dianjurkan pemerintah selalu diusahakan diterapkan oleh jurusan pendidikan kepelatihan. Tapi jurusan pendidikan kepelatihan ini berusaha untuk upgrade diri untuk mengajarkan kepada mahasiswanya supaya tidak hanya sekedar materi yang mereka dapatkan, tapi juga kewajiban praktek untuk mereka dapatkan. Jadi
ilmunya tidak hanya secara materi, tapi juga dengan praktek. Baik, itu saja yang saya tanyakan di kegiatan pada hari ini. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Ya. Selamat sore Kak. Ya, selamat sore. Baik, perkenalkan nama saya Triwartika Telembanua. Nama Kak siapa? Oh, saya Lucius Sakaris Saudara saya. Saya dari mahasiswa Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Pendidikan Sosiologi. Di sini saya akan melakukan wawancara terhadap Kakak mengenai tentang tugas saya di mata kuliah Jurnalis Sosial. Ya, di sini saya akan mewawancarai Kakak tentang keadaan atau kegiatan Kakak di ladang Kakak atau khususnya di ladang cabai rawit. Saya dengar Kakak adalah salah satu petani cabai rawit di sekitar kampung ini. Dan saya Iya, benar sekali. dan saya kesini untuk melakukan wawancara terkait itu Kak. Dan saya tadi ke ladang Kakak yang dimaksud, tapi Kakak tidak ada di sana. Makanya saya langsung datang ke rumah Kak langsung. Ya baik Kak, di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan mengenai tentang kegiatan Kakak di ladang Kakak dan apa aja aktivitas Kakak di sana. Ya baik Kak, saya mulai bertanya. Kak mulai bertaninya sejak kapan? Oh, saya mulai bertani sejak orang tua saya mengajak saya ke kebun, dan saya juga langsung ingin tahu dan Berinisiatif gitu berinisiatif untuk melakukan hal yang sama. betul sekali. Dan saya juga mulai dari orang tua saya sih, sekitaran berapa tahun lalu. Memang cuman hanya ladang cabai rawit saja atau memang ada ladang yang lain Kak? Kalau itu sih hanya ladang cabai rawit saja. Ladang cabai rawitnya berapa hektar Kak atau cuman bagaimana? Kalau nggak salah kurang lebih dari 1 hektar. Mantap. Oke lah Kak. Di sini kan Kak bulan-bulan Ramadan kan. Iya. Rata-rata kan di bulan Ramadan ini cabai naik. Saya mau bertanya juga mengenai hal tentang itu Kak. Kenapa sih di bulan-bulan besar itu cabai, bukan hanya cabai rawit, semua bahan pangan juga kenapa bisa naik kayak gitu Kak? Gitu. Mungkin karena banyaknya pembeli dan banyaknya juga niat pembeli, jadi semakin naik harga atau harga pangan di pasaran begitu, jadi harganya juga begitu naik gratis begitu. Iya Kak. Apa ini Kak? Cabai rawit ini sekali panen berapa bulan Kak? Sekali panen sekitaran kurang lebih lah 4 bulan 5 bulan. Oh iya. Kakak mempunyai pekerja atau pegawai gitu untuk membantu Kakak? Apa? Kakak mempunyai pegawai atau pekerja pembantu untuk membantu Kakak gitu? Oh, ya tentu saja tidak, karena saya juga membantu, ada kedua orang tua saya juga, dan termasuk saya ada adik saya juga yang Iya, membantu iya, saya Kak. begitu. Kalau boleh tahu atau apa Kak? Sering-sering berapa berapa bersaudara gitu? Kami bersaudara sekitaran 5 orang. Bukan sekitaran sih, memang 5 orang. Oke, Kak. Terima kasih Kak untuk wawancaranya untuk hari ini, dan semoga Tuhan membalas apa yang Kakak berikan kepada saya, menginformasikan kepada saya tentang mengenai ladang Kakak tersebut, bagaimana dari awalnya Kakak memulainya, bagaimana berinsting untuk
berbuat di ladang ini. Makasih banyak Kak. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada soal nomor 2, rumus 5W1H. Rumus 5W1H itu what apa, who siapa, why mengapa, when kapan, where di mana, how bagaimana. Contohnya apa saja yang dilakukan seorang jurnalis dalam melakukan wawancara, siapakah yang akan diwawancarai oleh seorang jurnalis, mengapa jurnalis melakukan wawancara tersebut, kapan wawancara akan dilakukan oleh jurnalis, di mana wawancara akan dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakan wawancara kepada seseorang. Baik teman-teman, demikian jawaban soal dari nomor 2. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan video saya di mata kuliah jurnalis sosial sebagai ujian tengah semester kami. Yang menjadi pertanyaannya atau soalnya di sini yaitu buatlah sebuah berita yang bertemakan tentang pembelajaran online. Sebelumnya kita harus tahu bahwasanya pembelajaran online adalah konsep pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi digital. Umumnya, konsep belajar tersebut menggunakan aplikasi dan maupun website untuk menyampaikan materi belajar dan tugas antara guru dan murid. Pada masa saat ini, yang sedang digunakan adalah masa pembelajaran online, di mana pembelajaran online ini mulai diberlakukan sejak adanya COVID-19. Dan yang lebih banyak melakukan aktivitas pembelajaran online ini adalah para pelajar dan pengasuh. Contohnya seperti guru dan siswa, dosen dan mahasiswa. Adapun aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran online salah satunya yaitu media Zoom, di mana aplikasi tersebut dapat digunakan untuk saling mendapatkan informasi. Dan bukan hanya juga media Zoom, ada Meet dan Google Meet dan sebagainya. Untuk fungsinya yaitu untuk saling mendapatkan informasi mengenai pembelajaran, dan aplikasi tersebut dimanfaatkan untuk tempat belajar dan mengajar. Baiklah teman-teman, demikian penjelasan soal nomor 3 dari saya. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Baik teman-teman, kali ini kita lanjut pada soal nomor 4. Yang menjadi pertanyaannya di sini itu, apa yang akan Anda lakukan jika sebagai seorang jurnalis? Apakah harus membuat berita yang ada di sekitar lingkungan Anda sendiri? Buatlah sebuah contoh. Ya baik teman-teman, saya akan membuat suatu contoh berita yang terjadi di desa saya, tepatnya pada tahun 2021 pada tanggal 18 Agustus. Kejadiannya itu seorang laki-laki yang memasang spanduk di suatu jembatan di desa saya, itu desa Sabe, mengalami kecelakaan, yaitu tersengatnya arus listrik kepadanya dan mengakibatkan kulit-kulitnya terkelupas. Dan pada saat itu orang-orang di desa saya bergotong royong untuk membawa dia ke rumah sakit terdekat atau puskesmas. Dan setelah itu saudara, dia dikabarkan dibawa di rumah sakit umum dari titik TKP sampai ke rumah sakit umum jaraknya 42 km. Dan sampai sekarang orang itu baik-baik saja. Demikian berita dari saya. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih.